Cuma dari dua produk ini ada perbedaan yang perlu kita gali lebih lanjut supaya kita bisa menentukan ya apakah kita akan main di produk yang fast moving atau akan main di produk yang slow moving. Dilihat dari kecepatan produk itu diserap oleh konsumen, produk itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah produk yang slow moving, dan yang kedua adalah produk yang fast moving. Nah, bedanya apa sih? Bedanya ya sudah jelas ya, kalau yang slow moving itu artinya produk itu adalah produk yang memang dia lambat sekali diserap oleh konsumen. Lambat ini dalam arti repeat ordernya itu lama, ya. Sedangkan untuk produk yang fast moving itu repeat ordernya cepat. Cuma dari dua produk ini ada perbedaan yang perlu kita gali lebih lanjut supaya kita bisa menentukan ya apakah kita akan main di produk yang fast moving atau akan main di produk yang slow moving. Karena dari dua jenis produk ini nanti akan berpengaruh kepada profit yang akan Anda dapatkan. Untuk produk yang sifatnya dia atau karakternya dia slow atau lambat, cenderung produk ini adalah produk-produk yang karena dia lambat maka biasanya harganya itu relatif lebih tinggi ya, dengan margin keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan yang fast moving. Kenapa demikian? Ya, ini adalah salah satu strategi yang kemudian dibuat oleh para produsen atau para penjual, siapapun itu, para pebisnis lah intinya begitu ya, untuk ketika mereka menjual produk-produk yang slow moving, mereka masih ada keuntungan yang kemudian dalam jeda waktu yang ada ketika konsumen repeat order itu mereka masih bisa hidup bisnis ya. Sedangkan untuk produk-produk yang fast moving itu relatif profit margin keuntungan yang diperoleh itu lebih kecil. Tapi yang di sini menjadi benefitnya adalah ketika kita menjual produk yang fast moving, ya karena dia sifatnya fast, cepat, maka meskipun kecil, itu repeat ordernya itu kan lebih cepat. Sehingga bisa saja produk-produk yang fast moving ini, kalau misalkan diakumulasi dalam periode tertentu, bisa saja margin keuntungannya itu bisa sama, ya, atau mendekati, atau bahkan lebih dibandingkan dengan yang slow moving. Nah, dari sini kemudian sebagai pebisnis kita harus paham. Setelah kita mengerti apa itu produk-produk yang fast moving, produk-produk yang slow moving, ya, kemudian dengan karakter yang sudah saya sampaikan tadi, maka kita dari sini bisa membuat sebuah keputusan. Kita akan menjual produk yang mana? Ya, apakah fast moving atau slow moving? Di sini pun, ini akan kita tentu melihat perspektif yang lebih luas lagi dibandingkan dengan hanya kita melihat perspektif dari karakter dua produk ini saja. Ya, bisa saja produk slow moving ya itu memang untungnya bisa lebih besar. Tapi apakah di sekitaran kita dan kemampuan kita untuk menjual produk yang slow moving itu kita sanggup atau tidak? Ya, karena dari sisi strategis itu harus memang bisa diimplementasikan dari ke dalam sisi teknis. Ya, kalau strategisnya bagus, oke, kita pilih fast moving, kita pilih slow moving produk misalkan ya. Tapi kemudian dari sisi teknis kita memang nggak bisa untuk menjual produk-produk yang seperti itu. Katakan adalah yang produk yang slow moving ya, misalkan komputer, ya laptop, ya itu barang-barang elektronik yang seperti itu adalah produk-produk yang dia slow moving. Orang nggak ada yang beli laptop, komputer itu misalkan sehari sekali, nggak ada. Ya, sebulan sekali nggak ada ya. Ya bisa jadi orang itu beli laptop itu mungkin setelah 1 tahun baru beli lagi. Jadi itu slow banget. Ya, tapi margin atau keuntungannya pasti akan lebih besar jika dibandingkan dengan produk-produk yang misalkan kita jual makanan, jual minuman, ya jual kosmetik, ya seperti itu. Nah, dari sisi strategis yang kemudian kita putuskan tadi, sisi teknisnya pun harus relevan, ya harus inline. Apakah strategis tersebut bisa dijalankan dari sisi teknisnya? Ya, kalau tidak, ya maka tidak bisa. Strategis hanya jadi ide besar yang kemudian tidak bisa kita jalankan sama sekali. Ya, disinilah kemudian pebisnis itu memang harus memiliki perspektif yang lebih luas, yang tidak hanya melihat dari sisi sudut pandang saja,
ya, tapi harus melihat dari lingkup yang lebih besar lagi, 360 derajat kalau bisa. Karena bisnis memang seperti itu. Bisnis itu kita melibatkan diri kita dengan banyak orang, ya, dengan produk yang begitu banyak, dengan kompetitor, ya, dengan apapun itu, ya, dengan regulasi, dengan hukum dan lain sebagainya. Disinilah kemudian pebisnis harus mengerti, ya, lebih banyak belajar lagi supaya nanti bisnisnya bisa berkembang lebih cepat. Ya, growth-nya itu, bisnisnya itu bisa berkembang lebih baik lagi dan lebih cepat lagi.